Ini sedang turun ini. Bisa setia ini. Yoi, nutup lagi Bu. Nah, Budian Saya nih bantu Bu Dep. Nah, oke monggo yang bisa tampak banyak gambarnya Bapak Ibu di room ini mohon bantuan untuk screenshot karena ini hilang-hilang ini fotonya Bapak Ibu di layar saya. Baik, sudah siap Bapak Ibu ya, saya hitung ya untuk foto. Monggo bisa menatap ke layar. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah? Dewi? Oke, terima kasih. Sudah. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja mulai acara sosialisasi PAS Genap. Ada beberapa informasi yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon disimak dengan baik dari awal sampai akhir sehingga nanti jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan di akhir pemaparan informasi. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama ini akan ada pengantar dari Ibu Ati. Langsung saja ya Bu Ati, ya sudah siap Bu? Baik, ya. Terima kasih. Silakan Bu Ati bisa langsung masuk. Terima kasih Bu Deborah. Ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengantarkan ya, Bu Dep, saya mengantarkan. Diantar kemana? Diantar, disambut, diberi semangat Bu, monggo. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu jam istirahatnya setelah KPM. Ini memang kita perlu adakan pertemuan meskipun tidak bisa secara tatap muka, tapi kita mulai menyiapkan juga kegiatan akhir semester yang sedianya secara rutin kita laksanakan, yaitu PAS. Kalau sekarang trennya PAS-nya hampir bersamaan jadwalnya dengan UUK, tapi kita step by step ya, kita selesaikan PAS juga. Untuk PAS pada semester ini itu yang mengampu mata pelajaran kemarin juga bergabung di USP. Insya Allah pelaksanaannya yang dirancang panitia ini hampir sama seperti di USP Bapak Ibu. Jadi PAS daring berbasis Android, tetapi pelaksanaannya di sekolah. Gitu Bapak Ibu. Jadi formatnya nanti akan dijelaskan oleh panitia secara detail. Yang utama Bapak Ibu sebelum PAS ini dilaksanakan pasti perlu menyiapkan kebutuhan berkas soal ujiannya. Mengingat ini penilaian akhir semester, maka harapannya nilai yang dimunculkan ini adalah mewakili hasil belajar dalam satu semester, khususnya nilai dari sisi pengetahuannya. Kemudian pada jadwal-jadwal yang sudah disampaikan baik melalui pemberitahuan tertulis maupun info yang disampaikan oleh kurikulum, jika dilihat PAS yang kali ini kan untuk kelas 10 dan kelas 11 saja, karena kelas 12 sudah ada agenda lain, penilaiannya sudah rampung tapi ada agenda yang tetap harus diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu untuk KBM-nya sesuai edaran yang sudah diterima Bapak Ibu, KBM berakhir di 25 Mei ya Bapak Ibu. Sehingga sudah waktunya kita bersama menginputkan nilai. Sebelum Bapak Ibu memproses nilai PAS, kami mengharapkan nilai untuk KBM regulernya sudah masuk. Jadi tinggal nilai PAS saja yang belum dimasukkan atau belum diinputkan, sehingga waktu yang diperlukan untuk remedi atau perbaikan nilai pembelajaran atau KBM regulernya ini masih ada.
masih memiliki waktu anak-anak untuk perbaikan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memiliki asumsi bahwa nanti saja saya nilai rapotnya nunggu PAS-nya, mungkin ini memang tidak ada batasan, tapi Bapak Ibu juga punya resiko sampai dengan menjelang pleno, bahkan ada yang di jam-jam terakhir pleno akan dimulai, kadang masih menunggu hasilnya anak-anak. Ini kita coba tanggulangi ya Bapak Ibu. Monggo mulai diinputkan nilainya sehingga Bapak Ibu juga bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk perbaikan. Itu informasi kedua. Untuk informasi berikutnya, karena Bapak Ibu yang di sini adalah Bapak Ibu pengampu matpel kelas 10, kelas 11, semua wajib melakukan PAS. Jadi PAS-nya tidak hanya untuk yang teori, teori praktikum juga tetap ada PAS karena penilaian adalah penilaian pengetahuan. Kemudian Bapak Ibu guru mapel, harapan saya bisa melaksanakan tugas kepengawasan saat PAS. Mengingat kita adalah guru mapel yang memang tidak mengampu jadwalnya KBM, tapi ada jadwal mengawas. Nah, mohon tetap melaksanakan tugas kepengawasan saat ujian, dan ini nanti pasti kalau misalkan Bapak Ibu berhalangan, pastinya butuh mengkonfirmasi panitia tidak terlalu mepet ya Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau memang sudah ada penggantinya, karena pada saat Bapak Ibu mengetahui tidak hadir pada tugas kepengawasan dan ternyata teman-teman yang hadir ini atau yang bertugas dalam seharian ini adalah sama-sama GTT dan GTT saat itu juga tidak hadir untuk menggantikan. Nah, ini biasanya kita akan kerepotan. Panitia yang turun sedangkan panitia juga terbatas karena panitia PAS ini juga tidak terlalu banyak. Fokus yang paling banyak ada di panitia USP dan Purnawiyata. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan panitia dan bisa menyampaikan apabila tidak dapat menjalankan tugas, setidaknya tidak terlalu mepet sehingga panitia juga bisa mengantisipasi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan untuk beberapa nama yang saya sebutkan, siswa kelas 10 dan 11 yang memang bisa jadi ada yang sudah tidak aktif dan masih berproses. Saya sebutkan untuk nama siswa kelas 10 yang sudah tidak aktif, di sini ada Yuan dari kimia industri. Jadi nilainya di stop ya Bapak Ibu. Sudah tidak ada penilaian, jangan sampai muncul saat pleno. Kemudian untuk kelas 10 hanya satu siswa, kelas 11 ada Fitri Mujazana. Ini sudah tidak aktif per semester genap. Kenapa saya tidak menyampaikan di awal? Karena surat pengunduran diri ini kita terimakan, ya di situ dia dinyatakan tidak aktif Bapak Ibu. Biasanya kalau secara prosedur ada yang orang tua menyampaikan tidak sekolah lagi, tapi kalau secara administrasi dia belum memenuhi persyaratan, maka kita tidak bisa memprosesnya. Yang sudah resmi tidak aktif ada dua siswa tersebut, Yuan dari kelas 10 KI, Fitri Muzayana kelas 11 FI. Tapi ada dua siswa lagi yang mungkin di Bapak Ibu juga nilainya sudah bermasalah di tengah semesternya, yaitu atas nama Jimmy Arlio dan Lutfia Adelia. Nilainya hanya terhenti sampai di menjelang UTS ya Bapak Ibu. Jadi jangan diteruskan sampai nilai PAS-nya muncul, karena ini sedang berproses dan sudah masuk ke ranahnya kesiswaan, sudah ditangani dan sudah masuk untuk pemanggilan orang tua. Jadi Bapak Ibu bisa dengan pasti atau tidak ragu-ragu mencermati keempat nama tersebut. Untuk Jimmy Arlio kelas 11 FI dan Lutfia kelas 11 KI. Itu yang bisa saya sampaikan untuk informasinya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil jalan setelah panitia menyampaikan detail teknisnya, monggo kita bisa saling sharing dan tanya jawab. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan PAS kita bisa berjalan lancar, tanpa kendala, dan hasil yang didapatkan anak-anak mencerminkan hasil belajar yang terbaik, proses yang mereka jalani dan dievaluasi dengan baik juga.
Dari saya cukupkan Bu Deborah. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya kembalikan ke Bu Deborah, mari kita salam vokasi dulu. Ayo Bapak Ibu. Sebelum nanti itu kan Bapak Ibu sudah menerima informasi siang tadi ya, persiang tadi hari Jumat. Kita bersama-sama mengenakan apa Bapak Ibu? Pakaian adat. Ya, kan adat ya Bapak Ibu. Jadi apakah harus hadir semua? Berarti iya. Apakah hanya guru yang mengajar saja yang mengenakan? Tidak, karena itu ada event peringatan Hari Pendidikan Nasional. Monggo kita sama-sama hadir dan menyemarakan secara tatap muka. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu hari ini dan besok untuk hunting baju adat tradisional apa yang akan dikenakan di hari Jumat. Oke, mari kita salam vokasi. Persiapan. Mulai ya. SMK. Hebat. Menguat ya. Saya kembalikan ke Bu Deborah. Oke, terima kasih Bu Aki untuk komentarnya. Baiklah, langsung saja untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan informasi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Kurniawati. Saya persilakan, Bu. Terima kasih Bu Deborah. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin menyampaikan informasi untuk teknis kegiatan PAS mewakili teman-teman panitia. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba share screen untuk informasinya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, baik. Sudah, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai ya. Bismillah. Nah, ada beberapa informasi, cukup banyak sih informasinya Bapak Ibu. Ini nanti akan kami sharekan link Google slide-nya kepada Bapak Ibu semua agar bisa mencermati informasi yang disampaikan dari panitia sekaligus mencatat beberapa tanggal pentingnya. Nah, untuk agenda kegiatan di rangkaian pelaksanaan PAS dan UUK semester genap ini, kita mulai dengan hari ini adalah sosialisasi kegiatan, kemudian mulai besok Bapak Ibu bisa langsung action untuk melakukan pembuatan kisi kartu soal serta input soal. Jadi Bu Ati sudah menyampaikan bahwa untuk soal yang dibuat berbeda dengan USG, namun ada juga beberapa yang perlu diadaptasi karena ini adalah PAS bukan ujian lah. Ada beberapa yang perlu kita sesuaikan, tidak seperti di USG. Nah, nanti setelah pembuatan kisi kartu serta info soal di tanggal 18-19 Mei adalah verifikasi soal. Kami harapkan verifikasi ini dapat berjalan secara luring sekaligus untuk menyampaikan komitmen ya Bapak Ibu selaku pengawas pada saat melakukan ujian. Jadi harapannya kita saling bekerja sama positif untuk bisa menjalankan kegiatan ini supaya lancar. Kemudian di tanggal 20 Mei ini nanti adalah batas akhir pengumpulan kartu dan kisi soal. Kemudian di tanggal 23 sampai dengan 24 Mei ini sudah pelaksanaan ujian unit kompetensi atau kejuruan bagi kelas 11 KI yang dilaksanakan satu hari untuk satu kelas. Nah, kemudian dilanjutkan tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni ini adalah rentangan untuk pelaksanaan PAS. Untuk kelas 10 kita membutuhkan 8 hari karena jumlah mapelnya cukup banyak, sedangkan kelas 11 kita membutuhkan 6 hari. Nanti juga ada jadwal tiap hari seperti apa, ada pada slide berikutnya. Kemudian di tanggal 11 Juni
ini adalah batas akhir untuk perbaikan nilai. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ati, apabila di tanggal 11 Juni ini sudah ada batas akhir perbaikan nilai, otomatis untuk melakukan remedial tidak dilakukan setelah PAS, namun dilakukan sepanjang masa-masa di pembelajaran semester genap, baik semester 2 ataupun di semester 4. Bapak Ibu sambil mengecek apakah ada tugas yang masih belum KKM, nah itu bisa sambil diproses agar nanti tidak bingung mencari waktu kapan siswa harus dilakukan remedial. Kemudian untuk di tanggal 11 Juni juga ada pelaksanaan UUK kelas 10 secara daring. Kelas 10 ini ada 2 hari untuk melaksanakan uji unit kompetensi. Yang pertama daring di hari Sabtu tanggal 11 Juni dan dilanjutkan luring di tanggal 13 Juni. Di kelas 11 FI sendiri ini akan dilakukan uji unit kompetensi juga, dilakukan serempak 2 kelas sekaligus di hari Sabtu tersebut. Kemudian di tanggal 15 Juni ini adalah batas akhir untuk penilaian mengisi nilai di Erapot semester genap. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga mulai berproses ya Bapak Ibu untuk proses inputnya, jangan menunggu di tanggal 15 karena kami nanti di tim kurikulum juga harus menghimpun dan menghimpun data tersebut untuk persiapan rapat pleno pada tanggal 16 Juni. Nah, di tanggal 16 Juni ini kita akan melakukan rapat pleno baik kenaikan kelas untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, supaya rapat pleno ini juga berjalan lebih efisien, kita sudah berpengalaman beberapa tahun sebelumnya, proses pleno harapannya semakin hari semakin lebih efektif dengan bergantung dari kita melakukan maintenance nilai ya, terutama Bapak Ibu. Kalau banyak nilai yang tidak KKM, otomatis pleno juga tidak akan efektif seperti itu. Kemudian di tanggal 20 Juni itu sudah ada penerimaan rapot semester genap. Jadi waktunya sangat padat sekali. Seperti itu. Kemudian yang di kelas 10 ini adalah rancangan jadwal PAS-nya. Jadi PAS-nya akan dimulai serempak kelas 10 dan kelas 11 di pagi hari jam 7 sampai jam 8.30. Ini waktunya bervariasi Bapak Ibu, ada yang 90 menit, ada yang 60 menit. Nanti yang 90 menit ini kita khususkan untuk mapel matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ada mapel dasar kejuruan, yaitu di dasar-dasar farmasi dan dasar kimia industri. Yang lainnya menggunakan waktu 60 menit. Ini yang di kelas 10. Kita ini ada beberapa hari yang tidak berurutan, ada beberapa yang loncat karena ada yang tanggal merah dan ada beberapa kegiatan khusus. Jadi Bapak Ibu bisa cermati. Kemudian untuk yang kelas 11 lebih pendek durasinya karena jumlah mapelnya juga lebih sedikit. Untuk pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sama tematik. Ini nanti juga waktunya sekitar 90 menit. Kemudian untuk yang pembelajaran tema yang di kelas 11 FI yang dikeluarkan adalah tema IPC dan gabungan antara tema suppositoria dan emulsi. Kemudian pelaksanaan UUK untuk yang 11 FI tadi tanggal 11 Juni. Untuk yang kompetensi kimia industri, untuk pembelajaran tema yang dikeluarkan dalam PAS adalah gabungan dari tema pupuk dan esen, kemudian jelantah dan biodiesel, dinding sizing dan keramik, minyak kemiri, serta pelaksanaan UUK yang lebih awal yaitu tanggal 23 dan 24 Mei. Untuk pelaksanaan UUK sendiri, kami berencana dari panitia bekerjasama dengan pihak eksternal selaku penilai atau asesor sehingga Bapak siswa atau peserta didik mendapatkan penilaian dari pihak eksternal.
Nah, kemudian sebelum ke teknisnya, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari evaluasi dan beberapa yang harus diperbaiki bersama-sama tentang ini kemarin, karena kita mengadopsi sistemnya USP di mana basisnya adalah Google Form yang Bapak Ibu bisa mengisi secara mandiri, input sendiri ya. Jadi kemarin ada beberapa catatan terutama pada pengaturan soal. Jadi soal itu diubah menjelang pelaksanaan ujian padahal sudah terverifikasi. Jadi soal sebelum kita distribusikan kepada peserta didik, Bapak Ibu akan berkomunikasi dengan verifikator memastikan bahwa soal ini memang sudah siap untuk di-launching atau didistribusikan. Nah, tapi ternyata setelah terverifikasi itu ada perubahan. Ini ada konfirmasi dari tim verifikator yang tidak sesuai pada saat verifikasi akhir terjadi, itu tidak seperti itu. Nah, ini kami mohon untuk tidak mengubah karena sudah disetting sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan. Kemudian yang kedua adalah soal terlalu panjang pada bagian atau tipe menjodohkan sehingga tampilan pada naskah kurang nyaman bagi peserta didik. Jadi ketika kita membuat atau menginput soal pada Google Form, Bapak Ibu perlu melakukan pratinjau atau preview soalnya dulu. Jadi Bapak Ibu bisa memposisikan sebagai peserta didik atau siswa ketika mendapatkan naskah soal dalam Gform tersebut, apakah soal itu sudah mudah untuk dioperasikan. Karena kemarin ada yang terlalu panjang sehingga perlu scrollnya cukup banyak. Nah, yang kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah perlu mengecek kembali untuk tipe pilihan ganda kompleks dengan mode kisi kotak centang. Beberapa soal kemarin cukup banyak ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mencantumkan atau mengaktifkan pengaturan jawaban untuk setiap baris. Nah, namanya pilihan ganda kompleks itu kan semua opsi jawaban itu tidak harus dijawab. Kalau Bapak Ibu aktifkan fitur tersebut, maka siswa harus menjawab semua jawaban baru bisa berganti ke soal selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nanti akan dibantu Pak Sugeng selaku koordinatornya untuk ujian PAS ini seperti apa nanti akan disimulasikan. Kemudian yang juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu, pengaturan skor. Pada saat siswa sudah mensubmit atau mengumpulkan jawaban, ternyata skor maksimal yang diperoleh siswa itu ada yang lebih dari 100 poin. Padahal jumlahnya itu kan maksimal skornya tertinggi adalah 100 poin. Ada yang sampai 103, 120 juga ada. Jadi perlu ditinjau kembali pada saat mengatur settingan poinnya ini. Seperti itu untuk yang perlu kita evaluasi dan perbaiki bersama-sama. Kemudian untuk catatan khususnya di tipe soal yang digunakan masih tetap menggunakan tiga semuanya masuk ya Bapak Ibu, pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban, kemudian pilihan ganda kompleks, dan yang ketiga adalah soal menjodohkan. Nah, ini durasi pengerjaannya 60 menit, kecuali matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, DKI, DDF, tema produktif. Oh, berarti tadi ada kesalahan sedikit, nanti saya ganti ya Bapak Ibu. Untuk pendidikan agama 60 menit saja, yang 90 menit untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, DKI, DDF, dan tema produktif. Nah, ini seperti itu, yang lainnya 60 menit. Otomatis kalau Bapak Ibu bertanya berapa soal yang harus saya buat, itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan. Seandainya saya hanya menyediakan waktu 60 menit, tingkat kesulitan soal dan sebagainya, berarti estimasinya kembali pada Bapak Ibu selaku penyusun soalnya. Kemudian yang ketiga, cukup kita buat satu paket soal saja. Kalau kemarin di USP ada 2 paket soal, untuk yang PAS cukup satu saja paket soalnya. Namun ada yang harus kita lakukan adalah mengacak jawaban. Ini untuk meminimalkan siswa bekerja sama. Kalau satu paket soal akan lebih mudah Bapak Ibu, skor maksimalnya 100 bisa dipantau. Kalau kemarin 2 paket soal dalam satu Google Form memang harus diteliti secara teliti ya pada saat men-setting poinnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Google Form
yang akan disiapkan oleh panitia. Formatnya sudah disiapkan juga oleh panitia yang akan dibagikan melalui link. Bapak Ibu akan menerima notifikasi melalui akun Gmail Bapak Ibu sesuai dengan akun yang didaftarkan pada classroom-nya Bapak Ibu ya. Jika tidak mendapatkan notifikasi, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Sugeng, bisa. Lalu yang kelima adalah guru mapel memantau hasil PAS maksimal 1 jam setelah jadwal diujikan. Nah, berbekal dari pengalaman yang sebelumnya, Bapak Ibu ketika mendapat mapel Bapak Ibu terjadwal untuk ujian, kadangkala Bapak Ibu itu bingung, saya harus melihat skor dan hasil nilainya di mana. Nah, padahal Bapak Ibu itu sudah dikolaborasikan untuk mengisi G-form. Nah, di G-form itu kan otomatis ada tampilan untuk melihat respon jawaban. Nah, harapannya di situ Bapak Ibu memantau hasilnya, jadi tidak menunggu hasil poin dari panitia. Kalau Bapak Ibu menunggu hasil poin dari panitia, ini bisa jadi asumsinya adalah Bapak Ibu tidak melihat hasil ujiannya anak-anak ini seperti apa. Dari mungkin mau menganalisis tingkat kesulitan soalnya atau analisis butir soalnya, itu kan bisa dilihat dari sana. Jadi Bapak Ibu mohon bisa memantau hasil PAS-nya pada saat jadwal dilaksanakan, seperti itu. Nah, mungkin untuk aplikasi yang digunakan akan tetap sama, menggunakan G-form. Kemudian untuk siswa perlu mendownload aplikasi Mung Exambro untuk tidak melakukan atau tidak membuka browser yang lain. Jadi menghindari untuk multitasking, Bapak, tidak untuk searching jawaban dan lain sebagainya. Nah, kemudian panitia juga akan menyiapkan sistem website sebagai tempat untuk mendistribusikan link soalnya, agar link soal itu tidak bisa di forwardkan, lebih aman seperti itu. Kemudian untuk sistem informasi terpusat yang perlu kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu yang kemarin sempat menjadi pengawas pada saat di USP, untuk sistem informasi terpusat kan menggunakan worksheet atau Google Spreadsheet ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan menerima dan siswa menerima tampilan di kelas berapa siswa yang sudah mengumpulkan atau submit jawaban, berapa siswa yang belum. Nah, kali ini tidak. Mohon maaf karena jumlah kepanitiaan juga terbatas, tidak sebanyak rekan-rekan di USP. Untuk sistem informasinya kami gunakan grup WhatsApp. Jadi nanti beberapa hari ke depan ketika akan menjelang ujian akan ada WA group. Bapak Ibu yang mengawas pada hari tersebut mohon bisa standby pada grup WhatsApp tersebut untuk memantau apakah siswa pada ruang yang Bapak Ibu awasi sudah mensubmit atau mengumpulkan jawaban. Seperti itu. Dan yang untuk pelaksanaan ujian siswa, mungkin ini sekedar tahu saja ya Bapak Ibu, nanti operator akan membuka link mata pelajaran sesuai dengan jadwal, kemudian siswa memastikan memilih mapel yang sesuai dengan jadwal dan kompetensi keahliannya. Nanti operator membuka kode token soal. Nah, otomatis kalau ada token soal ini dari mana? Dari sistem informasi terpusat. Maka Bapak Ibu pengawas nantinya juga akan mendapatkan token soalnya dari grup WA, seperti itu. Kemudian siswa mengerjakan soal sampai selesai dan operator memastikan semua jawaban terkumpul. Informasinya disampaikan melalui WA grup tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk lampiran dari jadwal verifikasi. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti ada Pak Sam, Bu Yuni, ada Pak Budi. Nanti verifikatornya dengan Bu Eka dan Bu Deborah untuk bahasa Indonesia. Kemudian ada Pak Koir, nanti verifikatornya dengan Pak Sugeng. Matematika ada Bu Dian, Bu Rifki, Bu Tina. Ini juga dengan Pak Sugeng. Bahasa Inggris ada Bu Endah dan Bu Nadia. Verifikatornya adalah Bu Deborah. Bahasa Jawa Bu Novi. Verifikatornya ada Bu Nabila. DKI dengan Bu Geta. Verifikatornya Bu Eni. DDF Guru Mapel Bu Chandra. Verifikatornya Bu Nabila. Fisika dengan Bu Eka. Verifikatornya adalah Pak Ari Putra. Kemudian PPKN ada Pak Septa dan Pak Julius dengan Pak Ki.
verifikatornya biologi ada Bu Yuni dan Bu Ita, nanti verifikatornya dengan Bu Eni. Mikrobiologi juga sama dengan Bu Eni. Sejarah Indonesia Pak Septa nanti bisa dengan Pak Ki. Kemudian tema pupuk dan esen ini gabungan dari tema Bu Geta dan Bu Sukori. Nanti verifikatornya adalah Pak Ki. Tema minyak jelantah dan biodiesel dengan guru mapel Bu Kori dan Bu Nia. Verifikator Pak Ci. PKK Pak Ari, Pak Iwan, Bu Kurnia bisa dengan Pak Ci juga verifikatornya. Kemudian tema grading sizing ada Pak Iwan dan Bu Kurnia juga dengan verifikatornya. Ini untuk jadwal verifikasinya di tanggal 18 Mei hari Rabu. Kemudian yang hari Kamis seni budaya ada Bu Iza, verifikatornya Pak Ci. Simkomdik dengan Pak Sugeng, verifikatornya Pak Ari Putra. Penjasor dengan Pak Puji Pak Komar, verifikatornya Pak Sugeng. Kimia ada Bu Eli dan Bu Sukori dengan saya verifikatornya. PUK K3 Guru Mapel Bu Winda, verifikatornya Bu Nabila. Farmakognosi dengan Pak Handin, saya verifikatornya. PKK Bu Erni, Bu Zubet, Pak Fat, nanti dengan saya verifikatornya. Tema IPC saya, Guru Mapelnya diverifikasi oleh Pak Ari Putra. Kemudian tema supo dan emulsi ada Bu Nabila Guru Mapel, diverifikasi oleh Pak Ari Putra. Ini adalah jadwal di hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Nah, untuk lampiran link template isi dan kartu soalnya nanti Bapak Ibu bisa unduh pada link tersebut. Nanti link Google Slide ini akan kami informasikan pada guru kelas 10 dan guru kelas 11 di grup WA. Sudah Bu Deborah, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Bisa lanjut ke tim teknis ujian dengan Pak Sugeng. Ya, baik, terima kasih untuk informasi sudah disampaikan Bu Dewi. Ya, nanti untuk jadwal-jadwal yang sudah tadi ditampilkan akan di-share ya Bu ya di grup. Iya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ada satu lagi informasi akan disampaikan oleh Pak Sugeng selaku tim teknis ujian. Monggo Pak Sugeng sudah hadir di room ini. Cek. Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Sugeng, langsung saja Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi secara lengkap, baik dari evaluasi dari USP kemarin sampai tata cara dan pengisian ya. Nah, ini nanti saya coba singgung sedikit bagaimana mengisi dari Google Form yang sudah panitia sediakan, terutama bagi Bapak Ibu guru yang mungkin dulu di USP belum sempat masuk, seperti Bu siapa yang Bu Iza, Bu Iza, sorry dan ya, ya Bu Iza dan lain-lain, Pak Julius juga. Nah, ini saya coba share ini. Bentar sambil saya share. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Baik, di sini sudah saya sediakan beberapa Google Form berdasarkan mata pelajaran masing-masing yang mungkin akan saya share sore ini juga, karena ini masih ada beberapa yang belum selesai. Nah, ini sebelum mengisikan, ini sudah ada contoh yang saya buat untuk simulasi PAS.
Nah, ini kurang lebihnya sama seperti USP kemarin, cuma bedanya kalau di USP kemarin ada 2 paket soal, kalau ini cuma 1 paket soal. Nah, untuk header dan lain-lain sudah kami setting, tinggal copy paste ke mata pelajaran yang lain, nanti tinggal diganti judulnya ini aja. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya buatkan beberapa, tinggal mengganti judul pada headernya ini. Kemudian di sini muncul kode token. Nah, ini tidak usah diisi, jadi biarkan saja, nanti panitia yang mengisi. Nah, ini dibiarkan, jangan sampai terhapus nih Bapak Ibu. Jadi kalau pelajaran kemarin di USP waktu ngedit itu kadang ada yang menggunakan smartphone atau HP, itu kadang ketarik gitu ya, udah hilang ya. Nah, kalau bisa editingnya menggunakan laptop atau komputer. Tapi kalau memang terpaksa menggunakan smartphone ya monggo silakan, yang penting hati-hati. Kemudian yang berikutnya kelas ini sudah kami setting ya, jadi tidak usah diubah. Nah, seperti ini sudah ada sectionnya. Ketika nanti si siswa itu mengisikan kelasnya, misalkan 10 KIA, ini nanti akan menuju langsung ke daftar nama 10 KIA. Jadi mereka tidak usah mengetik secara manual ya, jadi memilih nama berdasarkan kelas. Dan ini kami setting 1 kali pengisian. 1 kali pengisian artinya 1 kali pengisian Google Form ini. Nah, ini sudah ada 10 KIP. Ini khusus yang kelas 10, nanti kelas 11-nya namanya akan kami sesuaikan. Seperti ini juga jangan sampai terhapus ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah sampai sini, langsung Bapak Ibu mengisikan soal. Jadi soalnya itu untuk sectionnya ini tidak usah dihapus, langsung Bapak Ibu memasukkan soalnya di bawah ini. Seperti yang dijelaskan Bu Dewi tadi, ada 3 macam model soal. Yang pertama ada pilihan ganda. Nah, ini seperti biasa bagi yang sudah terbiasa membuat Google Form, menggunakan multiple choice. Untuk opsinya 5 ya, tadi sudah dijelaskan 5. Kemudian dari Google Form ini sudah saya setting ini sebagai quiz. Jadi di sini nanti akan muncul answer key atau kunci jawaban, di mana kunci jawaban ini diisi kuncinya yang benar yang mana. Biasanya kadang kita terlupa ya, tidak ada kuncinya langsung isi poin. Jadi yang mengerjakan manapun akan mendapatkan poin yang sudah disetting. Nah, itu. Jadi ini dipilih kuncinya dengan cara diklik. Kemudian diisi skor maksimum untuk 1 pertanyaan ini. Nah, yang seperti dikatakan Bu Dewi tadi mengaca pada USP, skornya ini harus diperhatikan, jangan sampai kelebihan atau kurang. Ya, jadi skor maksimum di sini adalah 100 yang semua soal ya, semua pertanyaan 100. Jadi harap dilihat di atas, biasanya di pojok kanan atas ini ya. Nah, di sini ada total poin 100. Jadi itu untuk yang pilihan ganda. Berikutnya masih pilihan ganda ya. Ini require-nya diaktifkan untuk yang pilihan ganda, karena kalau misalkan tidak diaktifkan maka si peserta ujian bisa jadi lupa mengisi. Jadi dengan ini bisa diingatkan. Berbeda dengan USP kemarin, karena soalnya ada 2 paket dan 1 paketnya itu ada 50 ya, 50 soal, maka dengan waktu yang terbatas ini tidak usah dicentang ya, tidak usah diaktifkan. Terus tadi sudah disebut juga oleh Bu Dewi, supaya karena kita ada 1 paket untuk menanggulangi kecurangan siswa, maka nanti Bapak Ibu
bisa mencentang pilihan shuffle option order. Jadi yang diacak itu adalah opsinya atau pilihannya, tapi urutan soalnya ini masih tetap. Nah, kenapa kok masih tetap? Ya, karena nanti ada beberapa soal yang memang berhubungan seperti bahasa Inggris. Nah, misalkan satu soal ini untuk beberapa satu pernyataan untuk beberapa soal. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang pilihan ganda. Kemudian ada contoh lain yang tipe kedua, yaitu pilihan ganda kompleks. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan ini ya, section ya. Di sini kan ada section, biasanya untuk soal pilihan ganda sendiri, soal pilihan ganda kompleks sendiri. Nah, ini tidak perlu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu takut siswanya tidak tahu ini yang kompleks yang mana, yang ganda biasa yang mana, cukup mengisikan pada opsi description. Jadi description ini diklik, nanti Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk soal. Misalkan soal ini adalah soal pilihan ganda kompleks, silakan memilih lebih dari satu jawaban yang tepat. Nah, seperti itu boleh. Jadi kasih deskripsi, jangan membuat section baru. Nah, yang dipakai sistemnya menggunakan checkbox. Nah, ini checkbox. Nah, di checkbox ini kalau Bapak Ibu lihat bentuknya kotak-kotak ya, ini bisa dipilih lebih dari satu, dan di answer key-nya atau kunci jawabannya itu jangan lupa mencentang ya, jawabannya benar yang mana. Kemudian poinnya disesuaikan. Biasanya yang pilihan ganda kompleks ini yang poinnya cukup tinggi ya, karena memang siswa harus menganalisis jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kita pakai checkbox ya, ini kelemahannya bagi kita ya, bukan bagi siswanya. Kelemahannya yaitu ketika siswa mencentang hanya satu jawaban, itu tidak akan mendapatkan skor ya. Kalau jawabannya 3, yang biru, hijau, dan merah ini tercentang atau terjawab, maka baru siswa mendapatkan skor yang disetting. Jadi seperti itu. Nah, porsinya karena tadi Bu Dewi tidak menyebutkan berapa pilihan ganda, berapa persen pilihan ganda kompleks, maka silahkan disesuaikan sendiri dengan plus minusnya tadi ya. Nah, itu kemudian untuk require-nya kita centang, terus boleh dipilih shuffle option order supaya nanti urutannya tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian selain soal pilihan ganda kompleks, yang berikutnya adalah menjodohkan. Nah, menjodohkan atau matching ini Bapak Ibu bisa menggunakan multiple choice grid. Kalau checkbox grid ini bagaimana? Ini sebenarnya bisa, cuma nanti pilihannya lebih dari satu. Kalau multiple choice grid ini katakanlah kita seperti membuat pilihan ganda biasa, kemudian dalam satu soal ini terdiri dari beberapa pernyataan. Nah, jadi kita pilih multiple choice grid. Row-nya ini kita isi, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ini bisa di shuffle lagi, shuffle row order, jadi diacak jawabannya. Kemudian description boleh diisi atau tidak, bahwasanya ini soal dengan model menjodohkan. Tapi biasanya siswa sudah terlatih di ulangan harian. Nah, yang jadi catatan, biasanya ada yang menyisipkan antara soal dan jawaban ini, soalnya panjang, jawabannya pendek ya, atau kebalikannya ya. Di sini istilahnya, di sini deskripsinya. Nah, ini
kalau bisa disesuaikan saja, jangan seperti kalau kita membuat soal pilihan ganda biasa tapi di model menjodohkan ya. Jadi misalkan di sini istilah ngaben, di sini ada penjelasannya panjang gitu ya. Jadi dipilih secukupnya saja. Ya, jadi tidak semuanya ditaruh di sini, di copy paste. Begitu juga kalau misalkan ada pilihan, Pak, bagaimana kalau bisa kita soalnya ini gambar terus jawabannya ini teks, ini tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus diakali pakai di soal ini harus menggunakan gambar. Misalkan di situ ada tabel ya, ada tabel, ada gambar, ada jawaban berupa teks. Nah ini nanti bisa disisipkan menggunakan ini gambar ini. Di sini terus dimasukkan. Nah bagi yang tidak bisa mengeditnya, mungkin nanti saya bisa bantu untuk screen capture-nya. Begitu juga untuk yang model-model yang lain, kebanyakan rumus ya, terutama rumus kimia, persamaan matematika itu biasanya menggunakan equation editor. Karena di Google Form ini tidak support, tidak mendukung, maka Bapak Ibu bisa menggunakan screen capture ya, atau screenshot ya. Screenshot baru dimasukkan dalam bentuk soal sini. Nah kemarin ada juga rumus ya, misalkan H2O ya, duanya seharusnya di bawah. Ini ada yang bingung juga ya, tapi nggak tahu maksudnya gimana. Untuk pengisian kunci jawaban ini seperti biasa kita pilih seperti ini ya, pasangan suami istri ya, Rizky Bilar, istrinya Lesti dan seterusnya ya. Kemudian ini poinnya silakan disetting. Jadi untuk soalnya ini panitia tidak membatasi, asalkan disesuaikan dengan durasi pengerjaan. Jadi boleh misalkan dengan buat 5-8 soal dengan catatan ada 3 macam tipe soal tadi, dan poin atau skor maksimumnya adalah 100. Nah seperti itu. Untuk require-nya ini tidak usah diisi. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Kayaknya sudah expert semua ini Bu Dewi. Sudah pengalaman yang Ya kemarin sudah pengalamannya kemarin ya. Mungkin ini Nggak apa-apa nanti. mungkin ini Bu Dewi nanti untuk Iya Pak. setelah proses verifikasi itu berarti soal sudah di lock, artinya tidak ada perubahan lagi. Tuh bisa ya Pak, di setting lock. Ya enggak bisa ya, maksudnya kita kasih tahu ya, diinfokan aja. Setelah verifikasi Iya kalau ya dianggap fix gitu ya, nggak boleh ada perubahan lagi. iya. Iya betul. Jadi kalau sudah mau didistribusikan, kalau ada soal yang aneh itu sudah nggak nutut waktunya, kita juga kasihan siswanya gitu Bapak Ibu. Ini Pak Sugeng, kalau misalnya soal pilihan ganda ini kan ada beberapa guru tuh kalau jawab misal kuncinya 3 ya, anak jawab 2 dapat poin gitu. Boleh nggak pakai yang beberapa kan kemarin di USP kan ada yang pakai apa itu? Cuci kotak centang atau apa ya tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah itu gimana ya Pak? Lebih memanusiakan siswa sih, supaya kalau jawab 3 tetap dapat poin maksimal, jawab 1 dapat poin, jawab 2 dapat poin. Itu gimana Pak? Baik, yang dimaksud tadi ini ya mungkin ya Bu ya, checkbox grid ini ya. Betul. Ya kalau ini mungkin seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi, ada sisi kemanusiaan ya. Ketika siswa menjawab 1 saja itu dapat poin, karena settingannya
answer key-nya itu per poin di sini. Kalau ini kan di total ya. Nah, nanti plus minusnya mungkin ada Bu Dewi. Jadi monggo kerja kalau misalkan dibuat seperti itu. Kalau di anak-anak sendiri tidak ada kendala, tampilannya kurang lebih sama. Cuma kalau kemungkinan siswa menjawab semua itu dapat poin juga ya, seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu selaku pembuat soal, boleh memilih checkbox ini untuk pilihan ganda kompleks atau menggunakan checkbox grid. Nah, plus minusnya tadi sudah saya beritahukan ya. Kalau checkbox grid itu plusnya di siswa. Jadi kalau siswa menjawab semua, katakanlah kuncinya A, B, C, D, nah, E-nya salah. Nah, karena siswanya ngawur, A, B, C, D, E dijawab semua, ya berarti dianggap benar, ya dapat poin skor semua. Nah ini. Kalau yang checkbox tadi kan enggak. Kalau checkbox tadi misalkan memilih tepat A, B, C, D, berarti dapat poin. Kalau dia jawab satu saja yang jawab tidak tercentang, misalkan A, B, C, maka poinnya tidak dapat ya, karena dianggap salah. Nah ini kalau menurut saya, di saya menggunakan checkbox. Kalau jenengan mau membuat checkbox grid, Bapak Ibu menggunakan checkbox grid, nggih monggo, tidak apa-apa. Ya, baik. Berarti kembali kepada guru mapel ya Pak, mau pilih yang mana. Tapi jangan lupa kalau memilih checkbox grid, required-nya itu ya kayaknya yang harus dimatikan, karena Ya, kalau diaktifkan itu harus semua dijawab. betul. Walaupun kita berharapnya anak-anak itu cuma jawab 3 atau jawab sebagian. Ya, betul. Mohon maaf Pak Sugeng, Nggih. saya mau tanya ini masalah tadi kan ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Ini maksudnya dari guru mapel ini harus membuat dari beberapa itu atau bagaimana Pak? Apa terserah dari guru mapelnya atau bagaimana kira-kira? Baik Pak Sambudi, untuk soalnya ini Bu Dewi tidak membatasi ya Bu ya, tapi disesuaikan dengan durasi waktu yang ada. Dari beberapa matpel ini kan beda-beda, ada yang 90, ada 60 menit. Nah jadi disesuaikan sendiri, misalkan satu soal 60 dibagi, misalkan kita setting 6 soal misalkan, itu boleh, asalkan ada 3 tipe soal tadi. Boleh misalkan soal 1 pilihan ganda, soal 2 pilihan ganda, soal ketiganya pilihan ganda kompleks, mau dibuat rata boleh, atau mungkin satu saja yang menjodohkan, itu juga boleh Pak. Jadi berdasarkan durasi dan skor maksimum. Seperti itu Pak Sambudi. Maksud saya gini Pak, kan di sini kan yang saya lihat tadi itu kan pilihan ganda kompleks menjodohkan, dan pilihan ganda itu kan jadi satu. Ya. Apakah tidak dipisahkan, misalkan pilihan ganda sendiri, ada pilihan ganda, terus yang satunya pilihan ganda kompleks, ada judulnya pilihan kompleks itu Pak, terus yang satunya menjodohkan misalkan seperti itu. Apakah tidak disendirikan, apa langsung jadikan satu gitu? Baik, tadi sudah saya infokan Pak Sambudi bahwasanya untuk soalnya ini hanya satu paket dan tidak menggunakan section untuk membagi berdasarkan tipe soal tadi. Jadi karena karena kalau ditambahkan section baru ini nanti akan berpengaruh di sini Pak Sambudi. Ini di kelas. Jadi saya menggunakan menggunakan section. Misalkan dengan nambah section lagi, ini nanti akan berubah. Nah, berarti solusinya yaitu menambahkan deskripsi pada setiap soal. Mesti seperti sekarang tadi ya, di sini ditambahkan description bahwasanya ini model soalnya pilihan ganda biasa atau pilihan ganda kompleks ya. Misalkan tambahi hati-hati dalam menjawab. Nah, monggo silakan boleh. Oke, siap Pak, terima kasih Pak. Sami Pak Sambudi.
Kalau dikumpulkan Pak, misalnya Pak Sugeng, jadi Bapak Ibu guru ini sudah menyusunnya acak ya awalnya, tapi pingin dikumpulkan pilihan ganda yang biasa dengan yang kompleks, kan ada bisa di drag ya kayaknya. Ya kalau diurutkan bisa Bu, tapi dikumpulkan itu mungkin menggunakan section menurut saya ya. Jadi Diurutkan aja. diurutkan aja lah ya. Tadi yang diacak adalah bukan urutan soalnya tapi opsi jawabannya. Mungkin seperti itu. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh ya Pak, tadi kan yang bisa diacak kan untuk jawabannya saja Pak ya. Oke. Untuk soalnya kira-kira tidak bisa untuk diacak Pak kira-kira. Kalau soalnya diacak bisa Pak, kemungkinannya bisa. Cuma ada beberapa kendala, misalkan kalau siswa mengerjakan terus ada soal yang error, kita nggak bisa tracing ya ini soal keberapa. Dari tampilannya anak-anak sendiri kan diacak, tapi dari masternya tetap urut kan ya. Nah ini tracingnya mungkin agak kesulitan Pak. Seperti itu, jadi pengalamannya dulu seperti itu Pak. Ya Pak, soalnya kan masih belum pernah ya. Oh, Ingin tahu saja. nggih. Ngapunten Pak. Nggih, mboten napa. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Sami-sami. Gimana Bu Dewi? Kan ada yang Ini tanyakan? ada dari Bu Kurniasih, kalau pertanyaannya untuk mapel tema boleh ya diberi section karena satu kali ujian ada 2 tema. Gimana Pak Sugeng kalau karena poinnya cuma 100 ya, kalau saya kemarin pertimbangannya begini Bunda, nanti nggak tahu kalau Pak Sugeng punya jawaban berbeda. Jadi ada mapel tema kayak misalnya di KI itu kan ada misal keramik dan grinding sizing, ada 2 tema tapi 1 jadwal. Nah kalau dikasih section seperti apa? Oh, ya, untuk berdasarkan tema, misalkan lebih dari 1 ya, monggo silakan untuk memperjelas ini aja. Ya, jangan semua ya Bu ya. Kalau beberapa sih nggak masalah, misalkan 1-2 yang dari 1 Google Form itu ada dua tema, monggo silakan. Nanti kita coba bantu untuk pengaturan soalnya, urutan soalnya nanti di sectionnya. Ya, sudah siap. Oh, kemudian Bu Yuni, jadi saya nggak apa-apa ya yang menyampaikan di forum chat. Oke Bu. Bu Yuni bertanya apa pilihan jawaban untuk setiap soal harus diajak. Ini pertanyaannya untuk Bu Dewi atau saya? Untuk Pak Sugeng aja, Oke. selaku Ya. pengelola teknis Apa harus diacak ya? Kemarin pertimbangan diacak itu karena kita cuma hanya 1 paket ya, hanya 1 paket, kemudian siswa didatangkan atau dikumpulkan dalam 1 kelas. Nah ini bisa jadi tengok kanan tengok kirinya lebih intens ya, berbeda dengan kalau misalkan peserta ujian ini di rumah. Nah ini kan lebih sulit ya kalau misalkan opsinya nggak diacak ya. Diacak kan kiri kanan nggak bisa jawabannya apa gitu kan, mesti ketahuan ini. Yang jelas nggak ada ABC nya ya, jadi opsinya nanti Bapak Ibu jangan dikasih ABC ya, biasanya kan ada A ini pilihan. Nanti kalau diacak ya sama aja ya, dikasih opsinya A apa B apa terus diacak ya sama aja. Jadi nggak usah dikasih ABC. Mungkin seperti itu. Jadi sarannya diacak saja ya Bu ya, Bu Yuni. Oke, sepertinya sudah Pak Sugeng pertanyaannya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ini untuk tentang input soal dan sebagainya bisa langsung ke Pak Sugeng
Untuk Pak Sam atau Bu Iza dan Pak Julius karena kemarin belum terlibat di USP, nanti kalau mau ada yang teknis ditanyakan bisa ke Pak Sugeng, bisa ke saya juga bisa, monggo. Oke Bu, siap. Ini nanti kayaknya Siap, Bu banyak Dewi, siap. pertanyaan Bu. Saya mungkin untuk pembuatan soal untuk pertama kali saya buat kayak gini. Tapi untuk dijelasin sama Pak Sugeng tadi juga mulai paham. Ya, Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan. Mungkin Iya, sebelumnya sudah pernah makasih, soal di online, tapi kan biasanya tiap sekolah juga beda-beda caranya dan teknisinya. Ya, Ya, baik. Sudah Bu Deborah, dikembalikan ke Bu Deborah kembali. Ya baik, terima kasih untuk Pak Sugeng dan Bu Dewi atas pemaparannya. Semoga ini Bapak Ibu semuanya sudah bisa memahami informasi yang kami sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa nih ya di luar sesi rapat ini bisa disampaikan, nanti ditanyakan ke Bu Dewi atau ke Pak Sugeng langsung. Seperti itu, kira-kira Bapak Ibu. Ya, saya sudah share untuk link presensi, mohon bisa diisi Bapak Ibu. Di situ saya share link untuk presensi guru. Kemudian saya juga share untuk presensi panitia. Jika Bapak Ibu di ini ya berperan sebagai guru di sini kemudian sebagai panitia juga, monggo diisi dua-duanya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup rapat kita siang ini. saya Bu. Oh ya, Bu Enda, monggo silakan pertanyaannya Bu. Untuk jumlah soalnya menyesuaikan waktu gitu. Apa namanya? Minimal berapa kira-kira? Oke, baik Bu Endah, Pak Sugeng mau dijawab dulu? Minimal 3 Bu Enda. Ada tiga soal tadi. Masa tapi satu soal poinnya 60 kan nggak mungkin apa? Iya, maksudnya kan kalau sesuai kemarin tuh kan ada 50 tuh Pak. Lah pikir saya kan kalau apa namanya kelas 10, kelas 11 ini dikasih soal 50 tuh kok kayaknya dengan waktu yang hanya 90 menit kalau nggak salah ya. Ya, Ya. bahasa Inggris 90 menit. Ya akhirnya jeblok juga, banyak nilainya jeblok gitu loh. Nah mungkin saya memang rencananya nanti mungkin bikinnya hanya separuh, tapi ini tadi kita juga diskusi dengan, saya juga diskusi sama dengan dia untuk soal bahasa Inggris kelas 10, kelas 11 ini mungkin nanti di PAS yang model online pakai Jibom ini kemungkinan tidak ada soal listening. Untuk ujian listeningnya sudah kita nanti akan kita kasihkan di jam reguler khusus untuk ujian listening gitu aja. Jadi mungkin karena ini pilihan ganda ya, tunggal, kompleks sama matching, jadi mungkin ya matching menjodohkan Pak Komar. Berarti nggak ada uraian ya? Maksimal 30, 25 atau berapa gitu kan Pak Sugeng ya. Minimal 3 kan boleh, tapi untuk menyelesaikan skor kan nggak mungkin kalau ada soal 3 gitu ya. Ya itu saja, terima kasih. Sami-sami. Baik Bu Enda, terima kasih. Itu ada dari Pak Sugeng menanyakan, berarti anak-anak tidak harus bawa headset Bu? Enggak Bu,
rencananya saya nanti sama Bu Nadia memberikan soal listeningnya mungkin di jam reguler ya. Jadi mungkin di akhir pembelajaran bahasa Inggris kita ketemu, itu mungkin nanti ada ujian listening bahasa Inggris. Karena nanti kita juga antisipasi anak-anak di kalau pakai headset di Jifom itu kan takutnya itu mengulang-ulang beberapa kali sehingga saking keponya dengan listening nanti takutnya soal yang lainnya jadi terbengkalai gitu loh, karena waktu terus berjalan. Jadi kita antisipasi itu karena memang dari sistem Jifom sendiri tidak ada batasan untuk Kerulangan. batasnya harus diputar maksimal 2 kali gitu Pak Kang ya. Ya, betul. Dan Pak Sugeng bilang itu ya diinikan aja, waktu dilamakan aja nanti biar ini. Nah itu takutnya anak-anak keponya dengan listening itu akhirnya nanti soal-soal lainnya kan juga terbengkalai karena untuk hafal bahasa Inggris sendiri juga ada beberapa teks ya, jadi anak-anak fokusnya ke teks itu kan harus baca, harus apa itu memang memakan waktu lama gitu. Jadi saya sepakat sama Bu Nadia untuk soal listening kita berikan ujian di jam reguler gitu aja. Itu ya Pak Sugeng. Siap. Baik, terima kasih Bu Enda. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu atau sudah cukup? Sudah cukup lelah maksudnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Ini yang masuk baru 16 guru yang mengisi. Panitia baru 9. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, silakan untuk mengisi link presensi. Linknya mana, Bu? Oh, ini. Linknya di chat room. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Sugeng sudah refresh. Itu Bapak Ibu monggo diisi. Ya, sebelum kita tutup roomnya. Ya Bu, internetnya lemah di. Budet, saya tanya di kolom chat itu, gimana itu? Oh, iya. Pak Ari ini, ini bertanya Pak, nggak ada tanda tanyanya Pak. Oh, saya kasih tanda tanya, Bu. Pernyataan, Pak, pernyataan. Iya, saya pikir itu pernyataan Pak. Oke, baik. Ya, di situ ada pertanyaan untuk dari Pak Ari. Panitia nggak gantikan jaga ya kalau ada pengawas yang tidak hadir. Nah, itu. Bagaimana ini? Bu Dewi ya? Tunggu Bu Dewi. Saya mau jaga, Bu. Baik, Pak Komar menggantikan jaga. Iya, saya tadi itu malah berharap itu sebuah pernyataan yang dibantu Pak Ari. Ada panitia yang nggak menggantikan jaga kalau pengawas tidak hadir. Ternyata sebuah pertanyaan. Tadi sudah sebenarnya disampaikan Bu Ati di awal bahwasanya ini adalah sebagian tanggung jawab dari guru mapel kelas 10 dan 11. Dari panitia pun kita berusaha untuk menempatkan waktu untuk mengawas itu sesuai dengan jam mengajar Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada yang cuma mengajar 3 atau 2 JP ya, tapi mengawasnya ujian misal setengah hari. Kami mohon sedikit loyalitasnya untuk itu. Ini kan tidak sampai di atas duhur ya Bapak Ibu, dan kami sudah sesuaikan untuk pada saat hari mengajarnya. Jadi mohon kita saling bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan bersama kita, bukan kegiatan panitia saja, karena ini adalah sekolah kita bersama. Kemudian apabila ada Bapak Ibu yang berhalangan, itu ada berbagai macam strategi. Misalnya tidak mendadak, berarti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan antar pengawas, bisa tukar dan sebagainya, tapi perlu confirm baik ke Bu Deborah atau ke saya tidak apa-apa, karena Bu Deborah juga sekretaris panitia di sini,
sehingga kami tahu bahwa misal Bapak Ibu melakukan tukar jadwal dengan sesama pengawas. Tapi kalau memang urgent sekali, ya seperti biasa Bapak Ibu kalau memang tidak bisa mengawas, nanti perizinan masuk kepada Ibu Kepala Sekolah karena tidak masuk bertugas, nanti ya solusinya akan ya dibicarakan dengan panitia seperti apa. Tapi kami mohon kerjasama yang baik di awal ini supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baik Bu Dewi, terima kasih. Ini untuk Bu Enda sudah inden Bu. Tidak menjaga di tanggal 31 Mei. Oh ya, request. Ben konsumsi Pak Joko. Iya, berarti selain 31 Mei, Bu Enda siap menjaga, Bu. Jaga terus mungkin ya. Jaga terus aja Bu, Senin sampai Sabtu. Kamu apa udah cek borong Pak Enda. Loh, aku hari Selasa kan nggak ada jam mengajar. Oh, cegatan Bu. Sudah Bu Dev, sudah sore Bu Dev. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah rapat selama 1,5 jam. Ya, terima kasih untuk atensi Bapak Ibu sudah bertahan di room ini selama 1,5 jam. Semoga sosialisasi hari ini benar-benar bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Kita yuk sama-sama mau kerjasama untuk kita menyukseskan acara ini, yaitu PAS genap untuk anak-anak kita kelas 10 dan kelas 11 ya. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kelancaran dari persiapan sampai nanti pelaksanaan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri untuk rapat sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali di tempat masing-masing. Selamat sore. Sore. Semangat Bapak Ibu semua.